Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Dan kali ini masih bersama dengan Ustadz Rio. Nah, untuk pembelajaran kali ini kita akan belajar tematik tema 7, subtema yang kedua, pembelajaran yang keempat. Nah, untuk materi kali ini kita akan belajar tentang yang pertama adalah proklamator kemerdekaan, kemudian peristiwa pasca proklamasi kemerdekaan, dan yang terakhir adalah kebinekaan Indonesia. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran pada video kali ini, mari kita mulaikan dengan berdoa. Berdoa dimulai. Nah, tahu nggak sih anak-anak, bahwasannya setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, ternyata seluruh rakyat Indonesia menyambutnya dengan sukacita. Hal ini memicu berbagai peristiwa heroik yang terjadi di berbagai daerah. Nah, tahu nggak sih bahwasannya peristiwa pembacaan proklamasi kemerdekaan Indonesia ada dua tokoh penting yang mewakili seluruh rakyat Indonesia kala itu, yaitu Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta. Kedua tokoh tersebut dikenal sebagai proklamator. Nah, kali ini kita akan mempelajari terkait dengan biografi kedua tokoh tersebut. Yang pertama, tahu nggak sih siapa orang yang ada di gambar tersebut? Yap, benar sekali. Beliau adalah Insinyur Soekarno. Beliau lahir di Surabaya, Jawa Timur pada tanggal 6 Juni 1901. Nah, ternyata jenjang pendidikan beliau dimulai dari Indische School, kemudian melanjutkan di Europa Lagene School, kemudian ada Eugenie Burger School, dan Teknik Hogere School. Nah, ternyata beliau merupakan Presiden Republik Indonesia yang pertama dan menjabat sejak tahun 1945 sampai 1967. Insinyur Soekarno dikenal sangat pandai berpidato dan menguasai beberapa bahasa asing sehingga beliau mendapat julukan sebagai singa podium. Nah, untuk tokoh yang kedua, ini adalah Dr. Andes Muhammad Hatta. Beliau lahir di Bukit Tinggi, Sumatera Barat pada tanggal 12 Agustus 1902. Nah, untuk jenjang pendidikannya, beliau menempuh pendidikan di Europa Lagere School di Bukit Tinggi, kemudian Muid Gibrit Lagere Ouderwich di Padang, dan Handels Middlesbrough School di Jakarta. Nah, Dr. Andes Muhammad Hatta ini merupakan Wakil Presiden Republik Indonesia yang pertama dan dijuluki sebagai Bapak Koperasi Indonesia. Beliau juga sangat berperan dalam upaya memperoleh pengakuan dari pemerintah Belanda terhadap kedaulatan Republik Indonesia. Nah, anak-anak, tahu nggak sih peristiwa apa yang terjadi pada gambar tersebut? Benar sekali, ini adalah peristiwa pembacaan teks proklamasi. Nah, terjadi pada tanggal 17 Agustus 1945. Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta beserta para tokoh memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Insinyur Soekarno bertugas membacakan teks proklamasi kemerdekaan dan Dr. Andes Muhammad Hatta mendampinginya. Bahkan di dalam teks tersebut tercantum nama dan tanda tangan mereka berdua atas nama bangsa Indonesia. Oleh karena itulah, Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta diberi gelar sebagai pahlawan proklamator pada tahun 1986.
Selanjutnya kita akan belajar menulis biografi kedua tokoh tersebut. Nah, tahu nggak ini foto siapa? Yap, pertanyaan pertama, siapakah nama tokoh tersebut? Ini adalah Insinyur Soekarno. Kemudian, kapan dan di manakah beliau dilahirkan? Ya, jadi Insinyur Soekarno lahir 6 Juni 1901 di Surabaya, Jawa Timur. Yang ketiga, bagaimanakah riwayat pendidikannya? Insinyur Soekarno pernah bersekolah di beberapa sekolah seperti di Europa Lagere School, kemudian Hogene Burger School, dan Teknik Hogere School. Nah, julukan apa sih yang diberikan kepadanya? Kemudian, mengapa dijuluki seperti itu? Nah, jadi Insinyur Soekarno ini dikenal sangat pandai berpidato dan menguasai beberapa bahasa asing, sehingga dijuluki sebagai singa podium. Wow, hebat ya. Dan pertanyaan terakhir, apa saja yang sudah diperjuangkannya bagi bangsa dan negara Indonesia? Nah, jadi Insinyur Soekarno ini berhasil merumuskan dan membacakan teks proklamasi kemerdekaan. Nah, itu dia terkait dengan biografi Insinyur Soekarno sebagai Presiden pertama Republik Indonesia. Kemudian, tokoh yang kedua. Nah, siapakah nama tokoh tersebut? Nah, ini adalah gambar dari Muhammad Hatta. Kapan dan di manakah beliau dilahirkan? Jawabannya adalah 12 Agustus 1902 di Bukit Tinggi. Lalu bagaimana riwayat pendidikannya? Nah, Bapak Dr. Andes Muhammad Hatta ini pernah bersekolah di Europa Lagere School, kemudian Mir Ulgebret Lagere Oderwitz, dan Handels Middlesbrough School. Kemudian, julukan apa yang diberikan kepadanya dan mengapa dijuluki seperti itu? Jawabannya adalah beliau dijuluki sebagai Bapak Koperasi Indonesia karena perannya dalam memajukan koperasi di Indonesia. Dan pertanyaan terakhir, apa saja yang sudah diperjuangkannya bagi bangsa dan negara Indonesia? Jawabannya adalah, bersama dengan Insinyur Soekarno, beliau berhasil merumuskan dan menandatangani teks proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Oke, selanjutnya, tahukah kamu, setelah ataupun pasca proklamasi kemerdekaan, ada beberapa tindakan heroik yang mendukung proklamasi di berbagai daerah. Nah, kali ini kita akan membahas beberapa tindakan heroik yang terjadi di berbagai daerah di Indonesia. Yang pertama adalah peristiwa heroik di Yogyakarta. Nah, perebutan kekuasaan di Yogyakarta dimulai pada tanggal 26 September 1945 sejak pukul 10 pagi. Para pegawai pemerintah dan perusahaan yang dikuasai Jepang melakukan aksi mogok. Mereka menuntut agar Jepang menyerahkan semua kantor kepada pihak Indonesia. Selanjutnya, peristiwa yang kedua adalah peristiwa heroik di Surabaya. Nah, di Surabaya terjadi insiden bendera di Hotel Yamato Tunjungan. Orang Belanda pada waktu itu mengibarkan bendera merah putih biru di atap hotel. Rakyat kemudian menyerbu hotel, menurunkan dan merobek warna biru bendera itu untuk dikibarkan kembali. Nah, insiden ini terjadi pada tanggal 19 September 1945.
Kemudian ada peristiwa heroik di Semarang. Nah, pada tanggal 15 Oktober 1945, pasukan Jepang melakukan serangan ke kota Semarang dan dihadapi oleh TKR dan Laskar Pejuang lainnya. Pertempuran berlangsung selama 5 hari. Nah, akibat pertempuran ini, ribuan pemuda gugur dan ratusan orang Jepang tewas. Untuk mengenang peristiwa itu, di Semarang didirikan sebuah monumen yang dinamakan dengan Tugu Muda. Kemudian ada beberapa peristiwa heroik lainnya di berbagai daerah. Yang pertama adalah di Aceh. Nah, pada tanggal 6 Oktober 1945, para pemuda dari tokoh masyarakat membentuk Angkatan Pemuda Indonesia atau API. Anggota API ini kemudian merebut dan mengambil alih kantor-kantor pemerintahan. Nah, di tempat-tempat yang telah mereka rebut, para pemuda mengibarkan bendera merah putih dan berhasil melucuti senjata tentara Jepang. Selanjutnya, ada peristiwa heroik di Bali. Nah, pada bulan Agustus 1945, pemuda Bali membentuk organisasi Angkatan Muda Indonesia atau AMI dan Pemuda Republik Indonesia atau PRI. Upaya perundingan untuk menegakkan kedaulatan Republik Indonesia telah mereka upayakan, namun pihak Jepang selalu menghambat. Nah, akhirnya pada tanggal 13 Desember 1945, para pemuda merebut kekuasaan dari Jepang secara serentak. Tetapi belum berhasil karena persenjataan Jepang masih terlalu kuat. Selanjutnya ada peristiwa di Sumbawa. Nah, di sini terjadi bentrokan fisik antara pemuda dan Jepang. Terjadi di beberapa daerah seperti di Gempe, Sape, dan Raba. Selanjutnya, peristiwa di Kalimantan. Nah, rakyat Kalimantan juga berusaha menegakkan kemerdekaan dengan cara mengibarkan bendera merah putih, memakai lencana merah putih, dan mengadakan beberapa rapat. Namun, kegiatan ini dilarang oleh pasukan sekutu yang sudah ada di Kalimantan. Nah, rakyat tidak menghiraukan larangan sekutu, sehingga pada tanggal 14 November 1945 di Balikpapan, berkumpul lebih kurang 8.000 orang dengan membawa bendera merah putih. Kemudian di Palembang. Nah, adanya upacara pengibaran bendera merah putih pada tanggal 8 Oktober 1945 yang dipimpin oleh Dr. Akagani. Pada kesempatan itu, diumumkan bahwa Sumatera Selatan berada di bawah kekuasaan Republik Indonesia. Nah, upaya penegakan kedaulatan di Sumatera Selatan tidak memerlukan kekerasan karena Jepang berusaha menghindari pertempuran. Selanjutnya, ada peristiwa di Makassar. Gubernur Samratulangi pada saat itu menyusun pemerintahan pada tanggal 19 Agustus 1945. Nah, sementara itu, para pemuda bergerak untuk merebut gedung-gedung penting seperti stasiun radio dan tangsi kepolisian. Nah, selanjutnya kita akan berlatih. Yuk, ayo berlatih. Yang pertama, bagaimanakah reaksi rakyat Indonesia menyambut proklamasi kemerdekaan? Ayo, kira-kira apa sih jawabannya? Nah, jawabannya adalah munculnya tindakan heroik yang mendukung proklamasi dan usaha menegakkan kedaulatan terjadi di berbagai daerah.
Pertanyaan selanjutnya, peristiwa apa yang melatar belakangi dibangunnya Tugu Muda di Semarang? Apa sih kira-kira jawabannya? Nah, jadi pada tanggal 15 Oktober 1945, pasukan Jepang melakukan serangan ke kota Semarang dan dihadapi oleh TKR dan Laskar Pejuang lainnya. Pertempuran berlangsung selama 5 hari. Akibat pertempuran ini, ribuan pemuda gugur dan ratusan orang Jepang tewas. Nah, untuk menenang peristiwa ini, maka dibangunlah Tugu Muda yang ada di Semarang. Kemudian, pertanyaan selanjutnya, mengapa pemuda Bali melakukan perlawanan terhadap Jepang? Nah, jawabannya adalah karena pihak Jepang selalu menghambat upaya perundingan untuk menegakkan kedaulatan Republik Indonesia. Kemudian pertanyaan yang terakhir, apa yang dilakukan oleh rakyat Kalimantan dalam menyambut proklamasi kemerdekaan? Nah, jawabannya adalah rakyat Kalimantan juga berusaha menegakkan kemerdekaan dengan cara mengibarkan bendera merah putih, memakai lencana merah putih, dan mengadakan beberapa rapat. Oke, selanjutnya, tahu nggak ternyata Indonesia ini terdiri dari berbagai macam keanekaragaman di segala bidang kehidupan. Namun, walaupun kita beragam dan berbeda, tetapi kita tetap bisa bersatu dan hidup dalam kerukunan. Nah, kali ini kita akan membahas terkait dengan indahnya hidup berbineka. Nah, coba kamu perhatikan lambang Garuda yang ada di gambar tersebut. Di dalam pita yang dicengkram oleh Garuda tersebut, ada sebuah tulisan. Tulisan tersebut adalah Bhinneka Tunggal Ika. Nah, kalimat tersebut ternyata diambil dari kitab Sutasoma karangan Empu Tantular yang memiliki arti berbeda-beda tetapi tetap satu. Kata-kata tersebut kemudian diberi makna yang lebih luas dan menjadi semboyan meskipun berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Semboyan itulah kemudian yang mengikat keberagaman bangsa menjadi sebuah satu kesatuan. Nah, selanjutnya indahnya hidup bersatu dalam perbedaan. Nah, tahu nggak sih kalau kita sebagai manusia tidak bisa hidup sendiri? Kita selalu membutuhkan bantuan orang lain. Demikian pula, kita juga dapat membantu orang lain. Nah, ketika atau apa sih yang terjadi jika tidak ada persatuan di masyarakat? Nah, tentunya tanpa ada persatuan, kerukunan di masyarakat akan sulit terwujud. Setiap orang akan hidup mementingkan dirinya sendiri. Di antara orang akan muncul rasa saling curiga dan hidup menjadi tidak nyaman. Nah, namun di Indonesia ini tidak terjadi. Nah, salah satu wujud nyata adanya kerukunan dan persatuan di masyarakat Indonesia adalah adanya tradisi gotong royong. Misalnya, bergotong royong membangun rumah, dan gotong royong ini selalu melibatkan semua unsur yang ada di masyarakat. Berikut adalah gambaran bagaimana masyarakat Indonesia yang suka bergotong royong dalam segala hal. Nah, itu anak-anak terkait dengan pembahasan ataupun pembelajaran tema pada pertemuan kali ini. Nah, kita akan bertemu di pertemuan selanjutnya. Terima kasih sudah melihat dan menonton video ini. Selamat belajar dan tetap semangat ya.
Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.